pendeskripsian atau penjelasan segala sesuatu atau hal ihwal tentang periwayat hadis yang itu berkaitan dengan periwayatan hadis, diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Dasar-dasar kebolehan melakukan jar wa ta'dil. Jadi sebenarnya kan kita dalam Islam diajarkan untuk menjaga aib orang lain. Kita juga tidak boleh membuka aib orang lain. Tapi dalam hal ini, dalam hal jar ini diperbolehkan untuk mendeskripsikan aib-aib atau kekurangan perawi dengan tujuan untuk menjaga keaslian hadis dan mencegah hadis itu dari kepalsuan. Kita lanjut. Syarat-syarat dan adab jar wa ta'dil. Syarat yang pertama, memiliki ilmu, ketakwaan, bersikap warok. Warok ini artinya adalah berhati-hati, tidak melakukan sesuatu yang subhat, apalagi sesuatu yang haram, dan juga bersifat benar. Syarat yang kedua yaitu seorang yang alim atau mengetahui sebab-sebab tentang al-jar wa ta'dil. Syarat yang ketiga, seseorang yang mengetahui tentang istilah-istilah Arab yang berkaitan dengan ilmu ini. Jadi kan banyak sekali dalam ilmu ini menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Apabila tidak memahami istilah-istilah tersebut, dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami ilmu ini. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh sikap ta'assub mazhab. Sikap ta'assub mazhab ini adalah fanatik terhadap mazhab tertentu, hasad, dengki, dan kemarahan ketika menetapkan hukum al-jar wa ta'dil. Ada pula adab-adab dalam al-jar wa ta'dil. Yang pertama adalah tidak meletakkan hukum al-jar kepada perawi melebihi apa yang diperlukan. Jadi boleh menjar atau mendeskripsikan kekurangan perawi yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Tidak boleh mencari-cari kesalahan seorang perawi yang itu sama sekali tidak berhubungan dengan periwayatan hadisnya. Adab yang kedua adalah bersikap amanah, menyeimbangkan jar dan ta'dil. Kemudian adab yang ketiga yaitu tidak meletakkan al-jar kepada perawi yang tidak memerlukannya, seperti pada perawi isnad yang terakhir. Ini karena al-jar disyariatkan dengan tujuan darurat. Kemudian adab yang keempat adalah tidak menghiraukan kelemahan perawi yang tidak berpengaruh negatif terhadap derajat kebenaran seorang perawi dan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Ini hampir sama dengan yang di atas tadi. Yang kelima, mengkaji secara mendalam tentang hukum yang berkenaan tentang perawi, tidak meletakkan hukum al-jar kecuali setelah pasti. Lanjut, ada beberapa sebab yang menjadikan perawi itu dikenakan jar dan ta'dil. Ini ya, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebab-sebabnya seperti berikut. Yang pertama adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah melakukan perbuatan tercela yang itu tidak sesuai dengan syariat. Kemudian mukhalafah. Mukhalafah itu kebalikan dari radil dan domir. Ketiga, bolat. Terjadi banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadisnya. Kemudian jahalah al-hal, yakni perawi belum dikenal identitasnya dan hadisnya tidak bisa diterima. Yang kelima, dakwah al-inqita', yaitu diduga kuat sanadnya terputus. Jadi itulah sebab-sebab yang menyebabkan seorang perawi itu dikenakan jar wa ta'dil. Ada beberapa tingkatan dalam ilmu jar wa ta'dil. Kita akan membahas tentang tingkatan dan lafaz-lafaz al-jar. Yang pertama, lafaz yang menunjukkan mubalaghah atau hiperbola, lebih-lebihkan dalam persoalan jar atau cacat. Ini contohnya menggunakan kata aghlabun nas atau awda'un nas, pendusta, seorang pendusta. Kemudian yang B, jar dengan kedustaan dan pemalsuan, misalnya wabah